Buku adalah jendela informasi dunia. Halo guys, sehat-sehat ya guys. Masih sama gua di channel Bejo. Ternyata asik juga ya guys, wasting time, menghabiskan waktu dengan membaca buku. Guru sekolah dasar gua, guru SD gua pernah bilang, gue masih ingat banget di tahun 80-an lah ya, buku adalah jendela informasi dunia. Karena dengan membaca buku kita bisa mendapatkan pengetahuan yang memang belum kita tahu, belum kita pahami, atau belum diterangkan oleh guru kita. Nah, di tahun 80-an waktu itu guys, belum secanggih di era milenial sekarang, dimana buku itu memang berupa masih hard copy ya guys, seperti ini gitu ya. Kalau di era milenial kan sekarang sudah electronic book semua. Jadi gue tuh seneng dulu baca seperti komik gitu ya, terus majalah, buku-buku cerita pahlawan gitu, buku-buku sejarah gitu ya. Intinya apa? Ketika kita rutin membaca buku atau punya hobi membaca buku, kita akan mendapatkan satu perspektif atau pandangan baru dari mungkin cara hidup seseorang, cara berpikir orang melalui biografi yang dia tulis dari sebuah buku. Dan kalau kita punya teman yang punya hobinya juga sama, baca buku, itu ngobrolnya kayaknya enak ya guys, nyambung aja gitu. Sekarang kita ngobrol dengan narasumber. Makanya orang-orang yang terpilih sebagai narasumber, orang-orang yang gua rasa hobinya baca buku. Bener sekali kata guru gua, buku adalah jendela informasi dunia. Kurang apa coba? Di abad ke-21, era milenial, anak-anak yang sekolah di era milenial ini serba dimudahkan ya. Nggak perlu lagi kasarnya beli koran gitu ya, beli majalah, nenteng-nenteng majalah, nenteng-nenteng koran. Walaupun itu nggak berat juga sebenarnya, tapi ya toh masih aja malas untuk melakukan, untuk browsing atau surfing di internet, mencari e-book yang mereka perlukan. Memang tidak semua anak-anak zaman sekarang itu tidak suka membaca buku atau e-book ya. Tapi pernah gue bilang bahwa malas melakukan sesuatu itu memang gak ada obatnya ya. Berat banget. Mengawali sesuatu yang baik itu mesti berat banget. Even itu hanya baca buku. Baca buku apa aja. Karena di situ kita bisa mendapatkan berbagai macam informasi, berbagai macam disiplin ilmu. Ya enggak? Nah, ternyata kebiasaan membaca buku itu punya dampak yang kurang baik, di samping dampak yang baik juga. Kok bisa gitu? Bisa guys. Ya enggak? Ketika intensitas cahaya waktu kita baca buku itu kurang memadai, itu yang terjadi apa? Otot mata kita itu maksa ya guys. Maksa gitu. Harus bisa ngebaca huruf demi huruf, kata demi kata gitu ya. Jadi faktor intensitas cahaya saat kita membaca itu sangat diperlukan. Makanya kan zaman dulu itu, mungkin sekarang juga masih ada ya, ada lampu duduk gitu, lampu belajar gitu ya, menyoroti objek buku kita tuh yang kita pelajarin. Itu aman ya guys, dan itu nyaman gitu buat mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mata itu kita lelah sering berinteraksi dengan buku. Walaupun kita sekarang bacanya electronic book lewat komputer, lewat website gitu ya, terus berjam-jam. Lama-kelamaan ini menyebabkan mata kita berair gitu kan. Jadi
minus plus. Karena apa? Pengaturan cahaya di komputer itu kita kadang suka lupa ya, brightness, tingkat kecerahannya itu mungkin terlalu, jadi mata kita kayak colok lama-lama, walaupun memang nggak kerasa ya. Waktu kita baca itu, waktu kita surfing, waktu kita browsing itu asik aja gitu kan ya. Ya lambat laun kerasa gitu, tuh toko kayaknya burem ya, kita ngelihat gitu dari jarak jauh masih burem gitu. Ada yang jarak dekat, makanya ada yang jarak dekat, ada yang jarak jauh, itu kekurangan minus pada mata. Dan juga ada kebiasaan yang jelek nih. Kebiasaan baca bukunya sih bagus ya guys. Tapi saat baca bukunya nih, ada yang sambil tiduran gitu ya. Aduh, sama seperti tadi. Intensitas cahaya ketika kita baca dengan kebiasaan kita baca itu, tiduran itu sama. Maksa mata kita tuh untuk melototin gitu ya. Tegang, jadi otot mata itu, saraf mata kita tuh maksa. Dengan sifat tidur kita begitu gitu kan, digantung. Lama-lama lelah nih mata kita, sampai ada yang mungkin silinder gitu. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti itu guys, gue punya tips ya guys. Kayak lagi nih gue ambil dari, gue repost dari akun Instagramnya Dr. Zaidul Akbar. Ya, ketika kita hobi baca buku, sampai ada orang bilang kutu buku, maka kacamatanya silinder, it's okay, no problem. Itu bagus, karena itu akan menjadi narasumber kita saat ngobrol. Dan kita asik ngobrol sama orang-orang yang seperti itu ya guys. Ada tips yang sangat mudah, ya enggak? Mudah banget, dan murah banget juga bahannya. Selalu ya, tips dari gue ini berasal dari bahan yang alami, natural gitu. Ya, kalau kalian kenal yang namanya mentimun, timun sebutannya, bukan timun suri ya guys. Timun yang suka dipakai buat lalapan itu, panjang kecil gitu. Kalau timun suri kan agak besar itu ya, itu nggak bisa. Nah, timun yang buat sayur itu ya guys, yang buat lalapan itu, kalian coba siapin aja timun yang masih fresh, kalian cuci bersih, terus kalian potong-potong aja. Setelah dipotong-potong, kalian berbaring, letakkan kedua potongan timun tadi, nutupin mata kalian tuh. Ya, tutupin aja tuh mata kalian dengan potongan timun tadi. Ini gunanya apa? Merelaksasi otot-otot yang ada di mata kita, yang sering kita pakai untuk nonton TV, baca buku lewat internet gitu ya. Terus juga mengerjakan pekerjaan menggunakan komputer gitu ya. Itu merelaksasi semua otot-otot yang ada di mata. Kenapa bisa begitu? Karena katanya getahnya bisa ngerasa ke pori-pori di sekitar mata dan bisa merelaksasi. Di samping itu, konsumsi juga buah atau sayuran yang mengandung vitamin A, kayak wortel. Ya, itu bagus buat kesehatan mata dan juga vitamin A. Tapi memang yang bagus ya itu yang natural tadi. Timun dipotong, ditaruh di mata. Berapa lama? Sampai kalian ngerasa mata itu udah relax ya. 10 menit, 15 menit, gua rasa cukup. Tapi kalau gue pribadi, itu biasanya sampai setengah jam ya. Atau sampai benar-benar relax lah. Konsumsi jus tomat, jus wortel, atau dimakan mentah begitu saja. Insya Allah mata lo kembali fresh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau jogging, coba cari daerah yang masih ada persawahan. Tuh, saya ada kebun-kebun gitu ya. Jadi refreshing mata kalian dengan melihat yang hijau-hijau. Itu bisa ngurangin mata minus dan stres juga. Gitu ya. Oke guys. Semoga info dan tips ini bermanfaat. Gampang banget ya guys. Lakukan ketika mata kalian butuh untuk relaksasi. Tetap jaga kondisi kesehatan tubuh kita. Tetap semangat. Sisihkan sedikit waktu untuk berolahraga. Bijak menggunakan gadget kita. Bijak menggunakan waktu kita. Karena time is money, kalau kata orang bule. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Wassalam.